Perkenalkan, saya Putri Melenianti dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien di luar rumah sakit. Permasalahan pada trauma torak yaitu terdapat 5 jenis trauma torak yang harus dikenali karena hal ini dapat mengancam nyawa. Misalnya yang pertama ada open pneumotorak, yang kedua ada tension pneumotorak, yang ketiga ada hematotorak, yang keempat fail chest, dan kelima tamponade jantung. Pertama saya akan melakukan tindakan pada pasien dengan open pneumotorak. Alat-alatnya yang pertama menggunakan handscoon, namun jika tidak ada handscoon bisa menggunakan kantong plastik kresek. Nah, untuk yang kedua yaitu menggunakan kasa steril. Kalau tidak ada kasa steril, kita bisa menggunakan tisu atau sarung tangan. Nah, kemudian untuk plester bisa menggunakan isolasi. Jika kita menemukan pasien di luar rumah sakit, maka hal yang pertama kita lakukan adalah proteksi diri, yaitu menggunakan handscoon. Namun jika tidak ada handscoon, kita bisa menggunakan kantong plastik untuk melindungi diri. Baik, hal pertama yang kita lakukan adalah menilai jalan napas atau airway. Bu, gampang bu. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu breathing dengan look, listen, and feel. Nah, yang ketiga inspeksi atau melihat. Nah, kita lihat ada luka terbuka dan ada terdengar suara pengisap atau suara sucking chest wound. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menutup luka dengan kasa 3 sisi. Kemudian kita lakukan pemasangan kasa 3 sisi. Letakkan kasa atau tisu untuk menutup luka. Letakkan kasa atau tisu di pada bagian luka. Kemudian kita lakukan plester. Kita plester pada 3 sisi. Yang kedua yaitu bila menemukan pasien dengan tension pneumotorak. Nah, pada saat diinspeksi, hal yang ditemukan pada pasien yaitu misalnya pasien mengalami sesak berat dan cemas, kemudian ada peningkatan vena jugularis, kemudian ada kontralateral trakea, dan terdengar suara hipersonor. Nah, jika menemukan pasien seperti itu, segera bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemasangan needle thoracosintesis atau pemasangan case tube. Nah, yang ketiga, jika menemukan pasien dengan hematotorak. Nah, ciri khasnya yaitu pada saat diinspeksi ada penderita mengalami sesak berat dan cemas, kemudian vena jugularis datar, kemudian jika diperkusi yaitu terdengar suara peka, dullness atau redup.
Nah, untuk penata laksanaan awalnya tidak banyak, dapat dilakukan pada prahospital, yaitu dengan menggantikan cairan dengan pemasangan infus intravena, yaitu dengan cairan kristaloid dengan tetesan cepat. Kemudian kirim ke rumah sakit secepat mungkin. Nah, nanti untuk dilakukan pemasangan case tube di ICS 456 mid axilla. Kemudian yang keempat yaitu fail chest. Nah, jika menemukan pasien dengan fail chest atau patah tulang iga multiple, pada saat diinspeksi pasien mengalami sesak dan pergerakan dinding dada yang berlawanan atau biasanya disebut dengan pernapasan yang paradoksal. Nah, palpasi yaitu bisa dirasakan adanya krepitasi di daerah yang terkena fraktur di trakea. Namun dalam hal ini tidak mengancam nyawa yang membahayakan, namun perlu diwaspadai jika terjadinya kortusio paru. Keadaannya mengalami sesak berat, itu segera bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemasangan airway definitif atau pemasangan intubasi, oksigenasi, serta pemberian kolaborasi analgetik. Kelima yaitu tamponade jantung. Nah, hal yang pertama yang kita lihat adalah ciri khasnya yaitu adanya distensi peningkatan vena jugularis. Kemudian yang kedua ada nafas sesak. Nah, kemudian ada bunyi jantung menjauh. Kemudian adanya tanda-tanda shock, yaitu nadi kecil dan cepat. Pasien dengan tamponade jantung bisa segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan pemasangan needle perikardiosintesis yang dilakukan oleh dokter. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.